berjalan sebulan, 3 bulan, terus kayak mulai tuh baru kayak tiap time kayak ini yuk. Ini yuk, Iya. itu yuk, waduh, ini yuk, itu ya. yuk, segala macam yuk, di-yuin sama dia. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan lo lihat kan openingnya, lu kalau udah ngelihat cewek cakep mungkin kayak hampir sefrekuensi lah ya sama gue. Ini dia Kak Hara. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, lembut sekali suaranya ya. Kita ajak Julita kali ya. Iya boleh, baru keluar aslinya sih. Oh, baru keluar aslinya ya. Tadi formalitas aja sih sebenarnya. Oh. Waduh. Oke, Kak Hara gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Hati Campur aduk. campur aduk. Kenapa? Gak tahu. Butuh tisu nggak? Oke, kalau gitu ya. Oke, berarti nih dari Kak Hara sendiri kalau misalnya kan kita udah lihat thumbnailnya gitu kan seputar hype tut gitu kan istilahnya. Apa tuh boleh. Itu emang kenapa sih Kak? Maksudnya apakah memang Kak Hara itu punya pengalaman sendiri atau mungkin memang gue sering banget tau Kak dijailin sama cowok-cowok yang seperti itu gitu kan? Itu gimana dari Kak Hara sendiri? Ada sih kayak awalnya tuh kayak mereka nggak menunjukkan langsung gitu loh, kayak mereka tuh hyper. Jadi kayak awalnya kayak berjalan biasa aja, kayak normal aja, terus tiba-tiba lebih ke dalam relationship. Jadi kan berjalan sebulan, 3 bulan, terus kayak mulai tuh baru kayak tiap time kayak ini yuk. Ini yuk, itu yuk, waduh, ini yuk, itu ya. Itu yuk, segala macam yuk, di-yuin sama dia. Gila, anaknya yuk banget ya. Yuk, yang penting yuk. Yang penting yuk, oke. Oke, ini kan udah jadi opening yang lumayan ya menurut gue ya. Ayu banget gitu kan. Waduh, buat kamu yang belum pencet tombol subscribe-nya, boleh banget langsung pencet tombol subscribe, like, dan komen. Kira-kira lo gimana sih kalau ketemu sama orang yang hyper sex gitu ya, let's say. Di highlight banget ya. Iya. Di bold. Yuk. Tapi ini dari Kak Hara. Kata kuncinya yuk. Oh, kata kuncinya yuk. Oke, keywordnya yuk. Kak, gue penasaran sih Kak. Maksud gue kan mungkin let's say itu lebih dominannya ada aja mungkin cowok yang seperti itu ya. Oknum-oknumnya yang mungkin memang sudah melebihi batas wajar. Tapi kalau dari Kak Hara sendiri, cewek itu ada potensi nggak sih jadi hyper sex juga? Ada potensi. Ada potensi juga. Cewek cowok nggak menutup kemungkinan sama ada. Itu berarti jatuhnya hasrat ya? Iya. Hasrat birahe. Iya, birahe. Birahe. Oh, tapi nih Kak, kalau dari lu sendiri, lu sebenarnya kalau ketemu sama orang, let's say jangan pacar lah atau jangan PDKT-an, tapi temen lu sendiri, let's say, lu tahu nih ternyata dia hypersex. How do you think about this? Gue sih nggak ngejudge ya atau gimana. Selagi, maksudnya kayak kita ketemu gitu, selagi misalkan teman gue ini lawan jenis nih dia yang hyper gitu kan. Kayak gue nggak kayak lu hyper ya gini-gini, enggak. Selagi maksudnya kayak dia bercanda sama gue atau ke teman-teman sekitar masih biasa aja ya, gue nggak peduli gitu loh. Kan biasanya kan cowok-cowok hyper baru menunjukkan kalau dia hyper itu kalau udah di saat relationship atau udah kenal lebih deket. Jadi kalau misalkan baru kayak nongkrong ketemu segala macem dia nggak menunjukkan gimana ya nggak masalah sih. Oke, berarti dari lu sendiri, let's say kalau dari circle pertemanan it's okay, even dia hyper or not. Iya. How about your boyfriend, let's say? Kalau boyfriend, awalnya sih pasti kayak gimana ya kayak pasti kayak, shock. aduh iya, Oke. kok kayak gini ya? Soalnya tuh dari diri gue nya nggak kayak gitu, jadi gue kalau ketemu cowok yang kayak gitu gue kayak
kok kayak gini ya? Apa sih yang bikin dia kayak gini nih? Gue langsung bertanya-tanya kan, apa emang dia orangnya begini kah? Atau ada sesuatu yang bikin dia kayak gitu? Atau emang dia pure orangnya yang kayak gitu, tau nggak? Hyper bawaan gitu. Jadi kayak awalnya pasti kayak shock lah. Shock banget. Banget. Tapi lu ladenin nggak? Masalah ladeninnya ya, awalnya pasti ngerasa kayak risih. Oh, oke. Normalnya pasti awalnya kayak gitu ya. Basic logic. Perempuan kayak, aduh apaan sih cowok kayak gini. Kayak gue padahal kan gak kayak gitu. Maksudnya kayak too much aja kan kalau udah hyper gitu. Awalnya pasti risih, terus kayak, lo kenapa sih mau sama gue cuma buat gitu itu, aja. iya. Kayak, emang gue cuma sebatas itu. Kayak gitu kan pasti bertanya-tanya dong. Selama-kelamaan, semakin berjalan waktu jadi kayak, mungkin kayak, oh emang kayaknya ada sesuatu di diri dia yang emang kayak gitu loh. Yang tiba-tiba langsung bergejolak, melebihi batas wajar. Iya, dan gue juga nggak bisa ngapa-ngapain tentang dia gitu loh, karena kan gue nggak bisa mencegah hasratnya dia atau kayak gimana kan, kayak mungkin kayak bisa diomongin kayaknya lu harus ke Skater. iya, atau ke yang lebih ngerti tentang kayak gitu deh, kayak soalnya kayak gini juga lo nggak bagus kayak gitu kan. Ntar jadi kita yang sebagai perempuan kan pasti mikir kayak, kayaknya gue cuma jadi objek deh buat dia atau kayak gimana. Iya, betul lagi. Iya, jadi kitanya juga dibawa ke bawah gitu loh, dibawa bertanya-tanya, padahal kayak gue juga nggak tahu nih harus kayak gimana. Di satu sisi mungkin dia pacar gue dan gue sayang, tapi di satu sisi kayak ini bukan hal yang gue mengerti gitu loh. Betul. Jadi kayak ujungnya sih mungkin kalau gue pribadi gue selalu kayak, coba deh mungkin lo ke dokter dulu atau konsultasi baiknya gimana, karena gue nggak ngerti hal itu dan gue juga masih bertanya-tanya tentang hal itu gitu sih. Wah, ini menarik sih. Maksud gue adalah dari Kak Hara sendiri, let's say ada shock momentumnya ketika ternyata lu nggak tahu selama ini ternyata let's say pasangan lu, oh diem-diem nih orang hyper juga ya. Ya karena mereka emang sebelumnya nggak menunjukkan mereka hyper gitu. Kayak kan normal aja. Iya normal, kayak ada kan misalkan cowok baru kenal gitu. Mereka tuh kayak touchy atau suka megang-megang kayak ngerangkul cewek kayak itu beda. Itu benar-benar beda sama yang hyper. Kalau hyper mereka pasti mau lebih gitu loh. Kalau yang cuma touchy-touchy kan paling kayak kalau lagi ngobrol kayak megang tangan atau ngerangkul kayak gitu doang. Kalau hyper tuh udah lebih dari itu sih. Even itu di depan teman-teman lo atau mungkin depan orang lain. Justru kayak gue bilang mereka tuh awalnya nggak menunjukkan mereka hyper. Tapi di saat lo udah nangkap ya. Misalkan lo PDKT atau udah tiba-tiba jadian jalan 3 bulan, 6 bulan, nah di situ dia baru kelihatan. Tapi tadi dari Kak Hara sendiri kan udah ngeluarin statement sebenarnya lu agak risih tiba-tiba gitu kan? Iya. Apa sih Kak sebenarnya yang bikin risih dari let's say dari lu yang sebagai wanita atau mungkin sebagai pasangan atau mungkin sebagai partnernya? Itu sebenarnya apa sih Kak yang bikin risih dari orang yang hyper let's say? Kalau yang namanya hyper tuh udah over ya? Over banget. Over banget. Kayak mereka bisa nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, kayak gitu. Yang jadi misalkan kita mau melakukan suatu kegiatan gitu loh, terus mereka tiba-tiba kayak yang, aduh, lagi jadwalnya gitu kayaknya. Harus nih. Iya, terus jadi kita yang kayak, gue harus kayak gimana ya di posisi kayak gini. Kayak gitu loh, jadi kayak kita shock, bingung, kita harus ngendaliin kondisi juga, baiknya nih gimana gitu loh. Di satu sisi nanti, kalau gue tolak nanti reaksi dia gimana, kalau gue iyain kondisi juga mungkin nggak bilang iya gitu loh. Bener lagi. Iya, jadi kayak gitu sih. Kayak lebih serba shock salah ya jadinya ya. Lu mau bener. ladenin, ya mohon maaf bukan tipe gue gitu ya. Iya, mungkin bukan ketipe sih, maksudnya kayak mungkin kayak nggak di waktu yang tepat atau mungkin kayak ini kayak lagi di publik loh kita, terus dia tiba-tiba ada muncul jadwalnya gitu, kayak bingung. Kamu ya berarti sistemnya. Kayaknya kayak kamu sih. Oke Kak Hara, sebelum kita masuk ke segmen mitos atau fakta, aus dong. Banget ya. Kayaknya ini biru-biru menggoda banget gitu ya. Menarik perhatian banget nih dari tadi. Aromanya itu loh. Kayaknya, aduh, haus banget ngelihatnya. Ini tuh Kak, coba deh Kak. Aku penasaran sama Kakak duluan, sok. Gigitan pertama Kakak kayak gimana tuh? Ini tuh tahu sambal matah. Oh, ini sambal matah ya. Sok, coba Kak Hara dulu. Aku pakai ininya ya. Boleh. Aku mah anaknya tradisional banget, guys. Coba ya.
Aku dikit aja soalnya aku nggak suka pedes banget. Suka sih, cuma kayak takut pedes banget gitu loh. Coba ya. Iya. Gimana nih gue? Asam. Asam. Tapi kayak rasanya gimana tuh? Gurih banget. Tahunya Gurih banget. Apa gue ngeliatinnya aja udah. Air liurnya tuh. Sambalnya juga enak banget. Kayak baru dicocol ke minyaknya aja udah kerasa banget sambal matanya. Bener lagi, Gila Enak banget. ya. Sumpah lo, nanti lu cobain ya Op ya. Kasihan anak-anak gue nih mau harus cobain nih. Kak, kalau minumnya gimana nih Kak, kalau menurut lo? Kan seger banget. Seperti penampakannya. Gak nipu parah. dia. Bener Gak lagi. nipu. Kelihatannya udah enak banget kan tadi kayak aduh seger banget beneran. Rasanya gak nipu. Kayak apa ya, soda yang ada di ininya tuh Kak, yang ada butiran-butirannya menurut gue kayak lengket banget sih. Iya. Parah. Udahlah kita langsung aja masuk ke segmen mitos atau fakta ya. Oke. Ini dia segmen mitos atau fakta. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta ya, dimana nanti dari Kak Hara sendiri silakan jawab darinya Kak Hara ya, pribadi Kak Hara, kira-kira ini mitos atau fakta. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mitos atau fakta nih Kak, cewek sensi kalau lagi datang bulan? Fakta. Fakta, kenapa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kayaknya emang udah bawaan hormon ya. Kayak itu udah biological. Kayak kita juga nggak bisa mengatur itu gitu loh. Kayak kadang juga gue sebagai cewek tuh kayak ngerasa kayak udah hamin 7 hari sebelum jadwal gue datang bulan tuh gue kayak bete, uring-uringan, marah-marah, nggak tahu kayak Alasannya nggak tahu padahal. nggak ada, kayak apa aja dibikin ribet kayak sampai kayak misalkan kayak temen juga nih perempuan dia gitu lagi nongkrong sama kita, mungkin dia lagi PMS atau gimana ya, dia tiba-tiba bete, ditanya lo kenapa sih gitu kan, nggak apa-apa gue lagi PMS, dia bilang gitu. Itu kan orang kayak kok lo kayak gitu sih gini, padahal itu tuh ya udah biological aja, suatu yang nggak bisa kita apa-apain, emang udah murni kayak gitu, iya natural aja. Berarti jawabannya fakta. Mantap, ada penjelasan yang ada biologicalnya ya. Next question, pertanyaan. Mitos atau fakta yang kedua, bakal kebawa jadi nakal kalau lingkungan sekitarnya juga nakal? Fakta. Fakta juga? Fakta. Kenapa? Ada pengalaman juga kah? Ada. Oke. Kayak gue kan umur segini ya, lagi main-mainnya, ketemu orang ini itu segala macem, apalagi masih kayak labil juga lah, masih dibawa ini ngikut, dibawa ke sana ngikut, kayak kita mau kesini ketemu temen gue kayak gini, oh ya gue ikut dong, kayak nggak mau takut ketinggalan gitu loh bawaannya. Anak-anak zaman sekarang mungkin kayak gitu ya, kayak Asik, ya masih anak-anak ya. Oke. Lucu, masih lucu kan? Oh iya, lucu Masih banget. Lucu dong mas. Oke, terus? Kayak misalkan jadi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa milih gitu loh. Kita kayak gue yang secara pribadi kayak orangnya kayak nggak mau ketinggalan, nggak mau fear of missing out gitu loh. Jadi kayak misalkan diajak kayak gue mau kesini sama temen gue nih, kayak seru gini, terus kayak suasananya juga mendukung segala macem, rame, having fun, terus gue kayak oh ya ikut, taunya nyampe sana kayak temennya bad influence atau kayak gimana. Kita nggak bisa yang kayak, apalagi kayak orang kan nggak semuanya bisa langsung tegas gitu loh sama dirinya sendiri. Kayak mereka kadang kayak nggak enakan gitu, kayak misalkan diajak gue mau kayak gini sama temen gue, kayak gue kayak gue nggak enak deh gitu, gue jadi kayak ikutan deh, gue ikut deh, gue nggak enak kayak gitu. Berawal dari ikut-ikut, iya, jadi ke bawah. Iya. Jadi jawabannya fakta. Oke, next statement. Kak, mitos atau fakta semakin sering berhubungan seks, Miss V akan semakin kendor? Mitos. Why kak? Kok gue sekepo itu ya? Why kak? Oke. Kenapa tuh kak? Gak tau sih, gue kayak karena menurut gue cewek yang nggak sering berhubungan juga kan mungkin bagian tubuh kita kan semua berbeda gitu ya. Mungkin emang ada yang udah kayak gitu atau gimana, dan itu nggak bisa kita yang atur atau kita yang mau gitu. Jadi kayak menurut gue itu mitos sih. Jadi gue juga pernah dengar waktu itu kayak dokter pernah ngomong katanya kayak
justru lo semakin berhubungan itu misfeel lu tuh semakin kenceng karena kan otot-otot yang ada di situ kan bekerja terus ya. Iya. Jadi nggak kendor gitu loh. Malah makin kocok. Ya, FYI aja ya ini Oke. nah. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya iya sih. Buset. Iya. Oke. Ada. Oh. Mau coba wes. Berarti jawabannya mitos kalau dari Kak Hara ya. Oke, next statement Kak, mitos atau fakta? Perawan harus berdarah waktu pertama kali hubungan seks. Mitos. Mitos. Oke, berarti let's say gimana tuh Kak? Ya kembali lagi kayak tubuh kita kan beda-beda. Lapisan selaput darah semua perempuan kan beda-beda. Oke. Ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang mungkin tempatnya agak gimana, agak jauh atau gimana ya. Saya nggak bisa jelasin. Saya nggak bisa jelasinnya. Pokoknya ya beda-beda aja. Oke. Jadi kayak mungkin dia kayak udah nggak perawan tapi kayak mungkin nggak pendarahan atau kayak gimana, kayak banyak kok orang-orang kayak mereka berhubungan tapi dia nggak nyadar kalau misalkan dia udah nggak perawan atau mungkin pendarahannya Oke. Lengkap. nggak tahu kapan atau nggak yang benar-benar pure darah gitu loh kan, keluarnya juga bukan yang bisa kayak darahnya banyak atau gimana, kayak kadang ada yang dikit campur keputihan kalau perempuan. Wow. Kayak gitu. Berarti dari darah itu kelihatan juga cewek itu keputihan atau enggak? Iya, bisa aja kan, mungkin kalau cewek kan yang namanya keputihan itu kan normal Iya. ya. Kok iya lagi kan gue nggak tahu ya. Oke. Terus kayak Iya aja lagi. Oke. jadi kayak mungkin itu dia nyampur atau dia ngira mungkin kayak oh gue flek datang bulan atau mungkin gimana ya kayak gitulah. Jadi menurut gue mitos sih. Mitos ya tuh, kalau darah keluar itu bukan berarti perawan juga baru kepecah gitu ya. Oke Kak, next statement. Yang last lah kurang lebih ya Kak ya. Ini paling seru nih. Tuh. Makan nanas untuk gugurin kandungan. Mitos atau fakta? Mitos ya. Kenapa harus bisik-bisik? Soalnya Oke. kayaknya sebuah buah gitu loh. Kayak kan kandungan itu kan dia berkembang. Di dalamnya kan kayak maksudnya ada sel-sel atau yang bikin dia kuat gitu loh. Kayak dengan lo makan buah doang tuh kayak nggak mungkin gugur. Atau mungkin bisa aja gugur, mungkin diikuti dengan kondisi ibu hamilnya gitu loh. Oke. Jadi misalkan kayak ibu hamilnya ada kondisi gimana saat konsul ke dokter dan dokter bilang kayak iya nggak bisa makan ini kan kadang-kadang kan ibu hamil tuh ada pantangannya ya, makan apa aja yang bisa juga buat keguguran gitu. Cuma kalau menurut gue nggak semuanya sih. Jadi mitos, nggak yang Mitos, valid kayak lo makan nanas lo gugur gitu, enggak. Iya. Lagian, yakin lo mau gugurin anak lo? Asik. Kita tidak membenarkan untuk perbuatan menggugurkan anak atau mungkin menggugurkan sebuah kandungan itu hal yang diperbolehkan ya. Kita tidak membenarkan itu ya Kak ya. Kalau mau melakukan ya harus siap tanggung jawab lah. Bener nggak Kak? Oke, kalau gitu kita udah beres segmen untuk mitos atau faktanya nih Kak. Wah gila sih, kita harus ngasih applause juga untuk Kak Hara. Gila menurut gue nih Kak ya. Ternyata lo ada pengetahuannya juga ya. Iya, karena Keren loh. iya, karena gue di lingkungan teman-teman gue juga maksudnya nggak yang tabu lah akan hal itu gitu loh. Mantap. Jadi keren. kayak kita juga kayak belajar kayak oh kalau perempuan tuh harus kayak gini, terus kayak kita ngadepin cowok yang kayak gimana kita harus kayak gini, kayak jadi Yes. saling sharing demi kebaikan bersama, Iya. apalagi terutama buat cewek-cewek di luar sana gitu. Tuh cewek-cewek di luar sana. Jangan main langsung ke goda, ih aku digombolin sama dia, ya ampun. Oke, back to topic nih Kak Hara. Kak, tadi kan kita udah nanyain soal gimana sih sebenarnya dari sudut pandang cewek gitu kan. Ketemu sama cowok yang hypersex, berarti let's say bisa dibilang pasti shock momentumnya risih. Iya. Iya kan? Terus kalau misalnya udah di depan umum, harus tahu timing juga lah ya, waktunya segala macam. Tapi nih, Kak Hara sendiri, dari lo sebagai wanita, let's say tiba-tiba lo ketemu, kejebak sama nih cowok yang ternyata hypersex. Apa sih sebenarnya kayak perilaku defense yang mungkin ini bisa untuk mencegah, mohon maaf nih gue lagi nggak pengen, waktunya lagi nggak tepat, itu kayak gimana sih Kak kira-kira? Kayak
Kita sih kayaknya cewek-cewek tuh jago ngeles kali ya. Cewek-cewek Harus jago jago ngeles. ngeles. Oke. Jadi kayak perbuatan ngeles kita tuh ada berarti juga, tau nggak? Oke. Buat kebaikan juga ada, kayak Oke. pinter kayak, wih dasar, kalau cowok kan kayak dasar cewek-cewek suka ngeles gini-gini. Tapi ngelesnya kita itu kan membawa kebaikan. Misalkan di saat terdesak kayak kita ketemu cowok kayak gitu, kita kan bisa ngeles tuh kayak, kayaknya enggak deh, gue kayaknya dijemput sama temen gue atau apa. Padahal enggak. Ya karena kita pengen keluar dari situasi itu aja. Makanya Cakep. kita harus ngeles. Gitu. Oh, ngeles bahasa Inggris. Beda ya, itu les ya. Oh, itu salah satunya Iya. sikap defense yang bisa kita lakuin gitu Kan ya. nggak mungkin kita kayak ketemu cowok kayak kalau misalkan dia yang baru gimana belum yang nyentuh kan nggak mungkin tiba-tiba kita tonjok atau kayak gimana, kecuali dia udah kurang ajar megang kita atau gimana, baru itu perbuatan yang dibolehkan gitu loh. Jadi kayak pinter-pinter ngeles jadi cewek. Mantap, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak Yang kedua kira-kira? kalau bisa sih ya hindarin aja sih cowok-cowok yang Seperti itu. iya, jadi kan kayak Oke. kita kan tahu kan, kayak kita dari awal misalkan punya teman, Hmm. kayak mungkin dia udah mulai aneh nih lama-lama ke kita tuh, kayak kita kan juga pasti punya feeling gitu loh, kita juga pasti punya insting kayak nih cowok tuh bener apa enggak ke kita atau gimana. Kalau misalkan emang udah nggak, menurut kita udah nggak kayak kayaknya dia ada maunya dia sama gua, atau kayak kok nih orang kayak aneh, mencurigakan gitu, kayak pengen sesuatu dari gue, kayak langsung kita cut off aja sih mending. Jadi kita Iya benar. nggak terus-terusan Sama ngeladenin dia. dia, iya kayak gitu sih. Berarti harus ada sikapnya di mana ya lu harus berani nolak juga. Iya, harus kan, tegas juga sih. Iya. Benar-benar. Oke, itu yang kedua. Yang pertama harus jago ngeles, yang kedua harus berani untuk mengatakan tidak. Yang ketiga, let's say apa, Kak? Ya tegas aja sih, punya Tegas pendirian aja, kayak misalkan kayak dia udah mulai aneh-aneh ke lu, kayak lo punya pendirian buat kayak enggak, gue nggak bisa kayak gitu sama lo, kayak gue nggak bisa ngelebihin batas itu sama lo, kayak punya batasan aja ujungnya. Kalau ke temen cowok gitu, kayak punya batasan aja sih intinya. Oke, wah gila sih, ini berarti gue bisa bilang Hahara tuh cukup wise ya untuk perihal yang seputar hypersex untuk menanggapi orang yang let's say nggak, entah itu cewek, entah itu cowok gitu kan, karena ada potensi aja terjadi kedua gender itu ya, Kak ya. Oke, jangan bahas gender yang lain ya, sensitif. Oke, nih dari Kak Hara sendiri, sebelum kita masuk ke segmen games yang dimana nanti Kak Hara akan kita bongkar ya kan, apakah se-wise ini aslinya? Mudah-mudahan ya. Iya, last question sebelum ke segmen games, Kak. Kira-kira nih dari Kak Hara sendiri, pernah nggak sih Kak lu terbesit atau mungkin tiba-tiba seandainya lo terjebak sama pasangan, let's say yang hyper, yang dimana mungkin untuk seks orientasi lo itu adalah bukan seperti itu, tapi lo sayang sama dia. Gimana tuh Kak? Pernah nggak? Itu bakal jadi suatu hubungan yang complicated banget kalau menurut gue. Yang pertama kayak lu kan secara dua orang ini bertolak belakang kan, kayak lo yang gak kayak gitu dan cowok lo yang mungkin hyper atau kebalikannya. Iya. Kayak pasti akan ada banyak tolak belakang atau banyak debat gitu, kayak gue tuh gak gini loh, atau kayak gini, atau kayak lo coba dong ngertiin gue. Tapi di satu sisi kayak kita sama-sama pengen di ngertiin dengan situasi masing-masing. Iya. Dia yang pengen di ngertiin kayak dengan kebutuhan dia, Iya. kita yang pengen di ngertiin kayak kita tuh cewek loh, nggak selamanya lo bisa kayak gitu dengan gue, kayak gitu. Jadi ya menurut gue itu balik lagi sih ya ke diri masing-masing gimana. Tapi kalau menurut gue, kalau emang awalnya lo udah omongin kayak nggak bisa, atau lo coba berkali-kali lo obrolin itu kan kayak dia tetap kayak gitu, kalau menurut gue ya ujungnya udahan. Putus aja. Iya, putus. Let's say even itu adalah kakak yang di posisi itu, kakak berani dengan tegas, kayak kita putus aja deh walaupun gue sayang sama lo. Iya. Serius? Iya. Wow. Karena pasti ujung-ujungnya kayak nggak ada titik temunya. Iyalah. Iya. Toxic yang ada. Iya, toxic jadinya. Kalau nggak di end ya terus berulang aja cycle-nya. Itu aja. Camkan ya. Udah? Oh belum, oke lanjut. Sip, nih dari Kak Hara sendiri ya kan, dari aku pribadi sih jujur Kak Hara ini wise ya guys ya gitu kan. Tapi sebelum kita masuk ke segmen games, buat kamu yang suka ngopi di Bogor atau lagi main ke Bogor, boleh banget dong langsung aja mampir ke Alo Coffee ya Kak ya. Sini di Air Mancur ya. Yoi. Tempat semua anak-anak hits Bogor nongkrong. Yuk, gila.
BTW ini kan FYI ternyata Kak Hara ini first impression kesini kan. Gimana tuh Kak? Tempatnya sih kekinian banget ya, kayak coffee shop Bogor pada umumnya, lampu-lampu terang, ini kayak LED ya, bagus banget sih. Minumannya juga tadi sempat nyobain, itu oke banget. Itu kalau nggak tadi yang Kak Hara minum Blue Ocean. Iya, itu enak banget, recommended banget. Langsung aja cus ya, ada di sini Instagramnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games dan kali ini Kak, kita ada yang berbeda dari mitos atau fakta. Apa tuh? Yang dimana nanti Kak Hara akan kita kasih 3 pertanyaan. Yang dimana setiap masing-masing pertanyaannya ada 2 pilihan. Jawab cepat dan jujur. Oke. Seru nih, aduh deg-degan banget. Takut salah sebut. Iya. Oke, kalau gitu kalau Kak Hara udah siap, are you ready? Ready, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Hara, kalau misalnya dikasih pilihan antara lagi pengen ngebucin atau pengen family time, yang mana yang akan dipilih? Bucin. Bucin? Iya. Padahal family loh. Gue orangnya nggak family oriented banget gitu. Apa sih? Family oriented, oke. Apa sih bahasanya? Aku juga nggak tahu Family sih. friendly. Apa sih pokoknya? Iya, itu ya. Iya itu pokoknya nggak yang bukannya maksudnya keluarga gue nggak harmonis atau gimana ya, Iya, cuma kayak ya gue Emang nggak suka emang nggak ngebucin? kayak gitu aja, kayak jarang juga sih gue sama keluarga, jadi kayak gue makin kesini tuh kayak ya udah pasangan aja gitu. Ai. Tapi gue juga nggak lupa keluarga. Iyalah, pasti ya. Balance sih, lebih ke balance aja. Balance saja. Ada waktunya masing-masing. Tempat favorit di mana sih? Di Bogor. Untuk ngebucin? Kemana ya? Bogor tuh nggak ada apa-apa sih ya. Serius? Paling coffee Puncak? shop, Coffee shop. mall, Mall. nonton, kayak gitu-gitu aja sih. Yang penting berdua Iya. bersamamu. Iya, yang penting quality time. Oh iya, quality time. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Cara, lo lebih suka yang besar atau yang panjang? Besar. Besar? Iya. Serius? Serius. Apanya nih yang besar nih Kak? Rezekinya besar. Masya Allah benar. Oke. Rumah besar. Amin. Apalagi ayo cepat diaminin. Dompetnya besar kan. Besar tapi tipis gimana tuh? Oh nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Oh oke. Kalau besar pasti isinya dolar lah Pak. Aduh, ya, amin. Oke. Amin. Apalagi cepat. Berarti lebih suka yang besar daripada sesuatu yang panjang ya? Iya. Oke. Karena sesuatu yang besar itu pasti menjanjikan. Oke, tekadnya. Iya. Iya, tekadnya. Oke, daripada yang panjang, mendingan besar ya? Besar. Oke. Buah, sukanya apa buah? Melon. Melon. Iya. Oke. Besar. Besar. Melon besar kan suatu yang besar itu menjanjikan kan? Semangka. Suka juga. Oh, suka juga. Besar juga. Oke, besar juga ya. Oke, berarti intinya adalah Kak Hara ini sukanya yang besar daripada yang panjang. Betul? Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kak Hara, kalau lu untuk memilih pasangan nih, let's say dia udah ganteng, udah ya mapan lah, let's say udah siap gitu kan. Tapi Kak Hara sendiri lebih suka kenalan sama cowok via dating apps atau lebih suka langsung? Hai Hara, gue Yuda misalnya kayak gitu. Langsung lah. Oh langsung ya? Kayak gue nggak tahu sih ya. Kayak banyak juga kan orang yang nemu jodoh di dating apps. Yap. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan gue nggak suka duluan, gue nggak mau. Oke. Jadi kan kalau dating apps itu kan kita belum ketemu, belum tahu kayak gimana sih orang ini aslinya tuh gimana gitu loh. Gue jadi nggak bisa nilai, gue jadi nggak bisa kayak ngelihat kayak oh gue tertariknya sama dia nih tentang apa ya. Kan kayak dating apps kan paling cuma chatting gombal-gombal doang, nggak masuk ke gue gitu loh. Jadi gue prefer ketemu Action. langsung, iya, gue ketemu langsung gitu. Jadi gue ngeliat, oh dia orangnya kayak gini, aslinya kayak gini. Mungkin gue ada suatu hal yang bikin gue tertarik sama dia saat gue ngeliat dia langsung kayak gitu. Cailah. Gitu. Emang kayak gimana sih tipe-tipenya? Ya pokoknya yang baik hati. Baik hati, oke. Lembut ke cewek. Lembut ke cewek, oke. Iya. Terus sabar. Ya hal-hal yang Basic lah ya? Iya basic lah, pengertian gitu. Pengertian. Ya, udah itu doang. Kalau misalnya 4-4-nya terpenuhi tapi tidak setia?
itu red flag banget sih. Oke. Mendingan lari. Langsung lari. Masih yang baik lain juga masih banyak lah di hal-hal tertentu mungkin ya. Yang penting setia sih nomor 1. Oh, jadi setia nomor 1 dulu ya? Setia nomor 1. Oke, kalau gitu ya. Oke, itu dia segmen gamesnya dari Kak Hara sendiri. Ternyata udah mulai kelihatan ya. Sebenarnya emang dasarnya, gitu ya, manusia tetap ya. Ada di mana titik heboh, wise. Semuanya harus balance pokoknya. Yap. Hidup ini harus balance. Masya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung back to topik lagi nih Kak Hara. Nggak banyak, kurang lebih ada 2 pertanyaan terakhir dari aku nih Kak, gitu istilahnya. Kak, aku penasaran deh. Let's say kayak ibaratnya dari para, mungkin Kakak sebagai perwakilan wanita lah, let's say cewek gitu kan. Kalau misalnya ketemu sama hyper, terjebak sama hyper, tapi dipaksa untuk ayo gitu. Itu gimana sebenarnya sih kalau dari sudut pandang wanita? Itu sih kayak gue kasihan juga, maksudnya kayak masih banyak perempuan yang belum bisa nolak mentah-mentah gitu loh. Kayak masih banyak mereka kayak kejebak, nggak tahu harus apa, atau mungkin kita kan nggak tahu ya cowoknya kayak gimana, atau mungkin saat dia perempuannya nolak cowoknya itu bertindak kasar atau sebagainya, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau menurut gue tuh jadi perempuan ya tegas aja gitu loh. Apalagi untuk hal-hal seperti itu kan ya. Yap. Ya kita semua perempuan gak mau dirugikan akan hal itu, jadi Yap. harus tegas sama diri sendiri. Tegas sama diri sendiri. Iya. Oke, Kak, sebelum last question, aku pengen tahu dong Kak, pesan Kakak untuk para, ya let's say oknum-oknum yang hypersex gitu. Ada nggak sih Kak, sebagai Kakak yang sebagai Hara nih gitu istilahnya? Kalau gue sih nggak menyalahkan juga dia hypersex, karena kan mungkin hypersex bawaan atau apa mungkin ya yang harus dikonsultasikan ke dokter atau pihak yang mengerti. Kayak kita juga nggak bisa menyalahkan kondisinya. Jadi menurut gue tuh kayak kalau emang lo hypersex dan kayak lo nggak tahu nih kayak gue tuh harus gimana, kayak at least kayak lo harus tahu batasan, tahu action lo ke perempuan kayak gimana. Kayak lo nggak boleh too much aja gitu, kayak pinter-pinter mengkondisikan aja sih kalau menurut gue. Gak bisa kayak yang lu terang-terangan bahwa diri lu hyper, karena kan gak semua orang juga bisa menerima kayak gitu ya. Apalagi perempuan-perempuan. Wah, gokil itu ya, ternyata pesan dari hatinya Kak Hara. Oke Kak, ini yang last questionnya, tapi sebelum itu aku boleh tahu nggak sih Kak, Instagramnya Kak Hara itu apa? Instagram aku @mch_Rani_Hara. Susah ya? Rani_Hara. Oke. Boleh ya Kak ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton sampai di menit ini pengen konsultasi sama Kakak via DM atau follow, open sharing? Boleh. Open. Jadi boleh ya teman-teman langsung aja mampir ke Instagramnya Kak Hara. Oke, Kak Hara, last question dari aku adalah Kak, menurut aku Kak Hara ini sangat wise, sangat tegas, ya let's say untuk menanggapi laki-laki gitu kan. Tapi sebenarnya kalau boleh aku tahu Kak, dari Kakak sendiri, harapan Kakak untuk ke pasangan Kakak tuh seperti apa sih? Asik. Langsung tertuju ya. Oh, tertuju ke siapa sih yang ada di kayaknya yang di ruangan depan ini? sana deh. Oh, yang di depan sana ya. Kayak ya sebagai laki-laki bukan buat pasangan doang, sebagai laki yang seutuhnya lelaki gitu ya. Kayak jangan perlakuin perempuan seenaknya. Jaga harga dirinya. Terus kayak ya paling ya zaman sekarang kayak jangan kasar lah ke perempuan. Jangan kasar, karena kan kayak banyak perempuan yang dikasarin sama pacarnya, terus kayak mereka bertahan karena rasa sayang dan segala macam. Itu kan kasihan juga. Iya sih, jadi kasihan sebagai laki-laki, kok emang kalian laki-laki gitu loh kayak iya kalian pasti tahu harus nge-treat perempuan kalian kayak gimana. Betul. Kayak gitu. Tuh ya, aku juga jadi tertampar gitu ya. Nggak boleh juga semena-mena perempuan. Nggak boleh. Mentang-mentang disayang, seenak jidat loh. Loh, kok gue yang ngegas ya? Oke, kalau gitu Kak Hara, terima kasih banyak atas sharingnya. Sukses terus, semoga dapat pasangan yang sesuai diharapkan. Bye-bye deh yang hyper ya. Ya cukup kalau misalnya emang pengen komunikasiin aja sama pasangan lo ya. Atau lebih baik konsultasi ya, Oh, biar
biar nggak salah Bener lagi. penempatan dan salah kaprah gitu ya. Bener. Coba diomongin ke yang profesional hypernya ya. Buset, profesional hyper. Oke. Karena kalau kayak cewek-cewek kayak gue nggak tahu sih jujur harus menanggapinya gimana kan, serba salah kayak yang tadi kita omongin. Oh iya benar juga. Oke, kalau gitu dari kita mungkin itu aja ya Kak Hara ya. Silakan buat teman-teman yang lagi nonton sampai menit ini, terima kasih banyak udah nonton. Tolong ambil positifnya, buang negatifnya. Kak Hara sekali lagi makasih banyak loh. Makasih banyak juga. Sukses terus. Amin. See you next top. Asik. See you on top maksudnya ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe-nya, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Dan sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.